Oke. Lỗ bụi. Oke. Coba perhatikan. Dengarkan dulu. Cerna. Dengarkan baik-baik dulu anggolnya. Nanti ya ikuti dalam hati. Sembari saya senandungkan. Ya, yang saya bilang adalah 7C. Jadi saya bilang lagi. Jadi selain ini menjadi sebuah lagu, ini juga mengisahkan tentang sedikit dari peristiwa Isra Mi'raj. Adik-adik bisa pakai ini untuk amal-amalan. Ini harus di bulan Rajab, ya bisa kok setelah bulan Rajab juga tetap bisa dipakai. Dengan baik-baik. Di suatu malam di bulan Rajab, Allah memanggil Nabi Muhammad untuk menerima wahyu sholat sehari semalam 17 rakaat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Langsung bagian rapnya, nada tingginya. Subuh 2 rakaat, zuhur asar 4, maghrib 3, isya 4. Jangan sampai lupa. Tanggal 27 pada bulan Rajab, kita peringati itu hari Isra Mi'raj. Kita peringati itu hari Isra Mi'raj. Bisa ya? Bisa aja kalau dikasih uang buat dapur Ustaz. Aku yang mendapat 1.000 Ustaz. Kemarin. Ayo minum.
Mikron. Kita peringati itu hari Isra Mikron. 1, 2, 3. Dari hal yang sederhana itu akan berdampak besar ketika kita bisa memahaminya dengan baik, memahaminya dengan penuh keseriusan tanpa adanya main-main. Dari lagu ini adik-adik kita belajar tentang sebuah peristiwa. Yang peristiwa itu di luar logikanya manusia. Nabi Muhammad diangkat dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, langit ketujuh. Yang langit ketujuh itu ilmuwan manapun tidak bisa mengukurnya. Yang langit ketujuh, yang langit pertama saja mungkin kalau kajiannya kita mungkin bisa ya. Tapi ini sehari semalam. Bayangkan, sehari semalam peristiwa ini terjadi. Tapi kalau ukurannya kata-katanya itu ada kecepatan cahaya itu butuh berjuta-juta tahun. Tapi dengan izin Allah pun supaya apapun itu bisa terjadi. Dan ketika di langit itu seperti yang kita ketahui hanya Nabi Muhammad sendiri yang bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di langit keenam siapa? Mudah-mudahan dari bahan yang kita pelajari hari ini ditambah lagi lagu ini akan saya nanti bagi yang akan kemudian yang aman-aman nama hayati ya ada beberapa amal-amal yang akan yang kemarin ada yang tapi tidak apa-apa bagus bagi yang sedang mencoba bagi mereka yang masih pada tawakan bagi mereka yang masih suka ngomong kita di belakang apa sih dia sok-sok megang mic ujung-ujungnya salah lebih baik kita salah kemudian kita bangkit kembali ketimbang udah merasa diri paling benar tapi tidak mau menjawab itu. Ingat tidak ada ceritanya orang itu tiba-tiba udah di atas dari bawah dulu dek mana lihat rumah atau bangunan itu dibuat dari atapnya dulu benar semua berawal dari fondasinya dari lantainya dari betonnya dari tiang-tiangnya kemudian dari apa dia ya plafon asbesnya baru rumah itu bisa lebih kokoh ya kita mulai dari fondasi dulu dari SD dari SMP, SDN, SMA, SMA, perguruan tinggi baru nanti kalau menjadi puncaknya kita akan
dia perlu kehilangan kecahayaannya, dia harus diberikan pupuk juga supaya cepat besar. Kita di sini dia sama tidak seperti pohon? Sama. Dia dari kecil diajarkan akhlak, bagaimana caranya menghargai, bagaimana caranya untuk menghormati orang yang jauh dari itu tua. Karena kalau sudah tua nanti Anda diajarkan akhlak, yang ajarnya itu sudah tua, berani manfaat, baru dengan Anda sudah kemudian diajarkan akhlak, sulit itu. Sama halnya seperti pohon. Kalau pohon ketika dia sudah besar dan hanya sudah besar artinya mau mencoba untuk diturunkan, akan ada dua kemungkinan. Satu, mustahil. Yang kedua, jangan pohon itu akan patah. Maka beruntung Anda yang setiap malam diberikan nasihat, setiap kali diberikan motivasi, itu layaknya rambut, pupuk. Bagi anak-anak yang tidak pernah dipupuk, tidak pernah disirami, tidak pernah dikasih cahaya, satu, layu, dua, berujung mati. Akal dari tanaman itu yang mana? Ini tanaman yang mana? Akal dan tanah. Apabila akalnya mati, otomatis pohonnya juga ikut mati. Begitu pula kita sebagai manusia. Kalau hati kita mati, tidak pernah menerima nasihat, tidak pernah mau mendengarkan orang lain, maka itu jahat dengan banyak yang ada. Tetapi ketika kita diajak ngomong sama seseorang, itu hanya sekedar apa aja? Orang-orang dulu ketika diajarkan akhlak, masya Allah. Ya juga yang sekarang. Tapi kalau orang dulu keras deh. Kita yang sekarang dikerasin dikit. Dah, pakai tahu. Punya lah orang tua. Yang sama siapa? Kita. Yang membersamai kami siapa? Pembina. Kok bisa orang tua berhasil di bawah anaknya yang salah itu merasa dirinya benar? Jadi kalau sudah tahu diri salah, ya kita belajar dari sebuah hal yang penting. Ingat ya, belajar tekun, biar insya Allah semuanya akan tercapai pada waktunya. Mau libur, tahan dulu. Mau pulang, tahan dulu. Ujian tidak akan diberikan kepada mereka yang masih kuat pikirin libur, yang masih kuat pikirin pulang rumah orang tua akan pulang di rumah ketika ada ngaji takun. Maaf sekali ya. Mudah-mudahan ini malam yang barokah, kita belajar, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dalam alam satu kita juga tentunya yang dia aku tidak boleh ada ceritanya pemberian, tidak boleh ada ceritanya saling menjatuhkan. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Terima kasih.